Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan harian GKI Cikarang dengan tema Tak Punya Banyak Waktu. Kita bersyukur karena Tuhan baik dan Tuhan akan selalu berbuat baik dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup dan berkuasa, Tuhan yang selalu baik dan berkemurahan, kami bersyukur di pagi yang indah ini, kembali kami ada semua karena anugerah-Mu. Kami percaya Tuhan menyediakan hal-hal yang baik buat kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sapaan firman-Mu. Urapilah kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti dan taat kepada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ayat renungan kita pada hari ini terdapat dalam surat 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai dengan ayat ke-31. Namun yang menjadi pusat renungan kita saat ini terdapat pada 1 Korintus pasal 7 ayat yang ke-29a dan 31b yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktunya telah singkat, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, hari-hari kita terbatas. Hidup 1000 tahun hanyalah mimpi. Alkitab memang pernah mencatat seorang yang bernama Metusalat, manusia tertua yang pernah ada di dunia, berumur 969 tahun. Setelah itu kesempatan hidup manusia dari hari ke hari semakin menurun. Namun manusia kadang tidak sadar bahwa waktunya terbatas. Sampai suatu hari sudah tidak ada kesempatan lagi, barulah ia menyesal. Saat masih segar bugar, manusia jarang merasa waktunya terbatas. Tetapi ketika ia sakit keras dan tidak ada lagi obatnya, maka barulah ia sadar kalau waktu hidupnya tinggal beberapa saat lagi. Seorang penjahat tidak pernah merasa waktunya terbatas dan dengan bebas ia terus melakukan kejahatannya. Hingga suatu hari ia tertangkap, diadili dan dijatuhi hukuman mati. Nah, barulah saat itu ia merasa waktunya terbatas. Seorang siswa juga jarang merasa waktunya terbatas. Kadang ada siswa yang merasa punya waktu yang berlimpah sehingga waktunya dipakai untuk main game dan pergi ke sana kemari. Tetapi ketika tiba saatnya ujian, ada begitu banyak buku dan bahan yang harus dibacanya. Barulah ia merasa waktunya terbatas. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam perikop bacaan kita, seruan Paulus kepada jemaat di Korintus terdengar tidak biasa. Orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Yang menangis seolah tidak menangis. Yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Hal ini tentunya bukan karena Paulus membenci orang yang menikah, tidak senang melihat orang berbahagia, enggan melihat orang berduka, atau iri melihat orang yang berpunya. Paulus ingin menekankan bahwa hal terpenting dari segala sesuatu adalah menggunakan waktu yang singkat di dunia ini untuk memuliakan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, fokus hidup orang percaya sejatinya adalah Tuhan, bukan dirinya. Lagi pula, dari Tuhanlah segala berkat dan keselamatan sejati kita.
Semua hal yang ada di dunia ini merupakan sarana untuk memuliakan Tuhan, termasuk waktu. Punya waktu bila hanya dipakai demi menghalalkan segala cara yang tidak halal, tentu bukan tujuan yang Tuhan kehendaki. Demikian pula dalam menanggapi dan bergumul di setiap situasi dalam kehidupan. Ingat, waktu kita relatif singkat. Hendaklah kiranya kita mampu mengendalikan diri kita supaya hati kita jangan dikendalikan oleh kondisi dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, waktu tidak pernah kembali. Waktu yang diberi oleh Tuhan kepada kita manusia terbatas. Waktu yang kita miliki tidak akan pernah kembali lagi. Bukankah dulu saat masih muda suara kita nyaring? Kini dengan berjalannya usia suara kita semakin melemah. Bukankah dulu wajah kita kencang dan berbinar? Tetapi kini dengan usia yang semakin menua, wajah kita keriput dan tampak loyo. Waktu itu seperti sebuah garis lurus, punya pangkal dan punya ujung. Saat kita menjalaninya, tidak akan pernah kembali lagi ke awal. Hal ini sering dilupakan oleh banyak orang yang bersikap seolah-olah memiliki waktu yang tidak berkesudahan. Orang lupa bahwa masa mudanya hanya satu kali seumur hidup. Lupa bahwa kesempatan hanya datang satu kali saja. Kesempatan doa hari ini pastinya sudah beda dengan besok. Walaupun besok masih ada doa pagi. Jika kesempatan itu dibuang, maka mungkin kesempatan itu tidak akan kembali lagi seumur hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu merenungkan doa yang diajarkan Nabi Musa. Seperti yang tertulis di dalam Mazmur 90 ayat 12 berbunyi demikian. Ajarilah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kedatangan-Mu lah satu hal yang pasti dan sudah seharusnya lah kami bersiap-siap berjaga-jaga di akhir zaman ini, menjaga pakaian kekudusan Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu. Ya Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami percaya kasih karunia-Mu Tuhan yang akan memampukan kami, sehingga di tengah berbagai tantangan dunia ini, di tengah berbagai ujian dan cobaan yang ada, kami akan tetap kuat dan kami akan selalu bersandar kepada Tuhan saja. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga apa yang kami lakukan senantiasa berhasil dan dalam keberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang sakit dan yang sedang dalam pemulihan, Tuhan jamah dan alirkan kuasa kesembuhan dari kepala sampai ujung kaki. Kuasa Tuhan saja, dan oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus, penyakit kami disembuhkan, tubuh kami sehat sempurna, dan kami pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan menyatakan kuasa pertolongan-Mu yang ajaib. Ada jalan keluar, ada solusi, ada mukjizat Tuhan nyatakan. Kami mau menserahkan semua rangkaian hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu yang tak berkesudahan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami, jasmani dan rohani jiwa kami, agar selalu kuat di dalam Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, jangan lupa bagikan renungan ini kepada saudara-saudari yang lain. Selamat beraktivitas. Tetap semangat dan salam hebat. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.